Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah praktikum pemrograman basis data. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang trigger ya, trigger. Jadi eh, trigger itu perlakuan ke tabel lain ketika suatu tabel itu saya insert, update, atau delete. Saya harap sebelum Anda nonton video ini Anda sudah mengikuti video saya yang juga membahas tentang trigger ya yang sudah saya share sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan eh, teori tentang trigger dan implementasinya untuk penjualan barang, ya, untuk menangani stok sesuai dengan satuannya. Untuk hari ini saya akan memberikan contoh yang lain, ya sehingga Anda punya lebih banyak variasi atau kasus tentang trigger. Di kasus yang saya ambil untuk penjelasan hari ini, saya akan menggunakan akademik yang sudah saya gunakan sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di sini saya akan mengolah data mahasiswa. Di sini kalau Anda perhatikan di sini ada status aktif. Pilihannya selain aktif nanti ada ini ya, lulus dan drop out. Lulus dan drop out ya. Jadi nanti akan ada perubahan status ya, perubahan status di mana perubahan status ini nanti akan saya simpan. Jadi misalkan dia aktif, kemudian dia lulus itu waktu diganti lulus itu ketika ini saya simpan, nanti akan masuk ke tabel history. History yang berisi dia statusnya sebelumnya apa, ya name ini, kemudian menjadi apa, dan diubah itu waktunya kapan ya, uh, waktu hari dan jamnya. Nah, itu history. Nah, itu contoh yang saya ambil trigger untuk kasus yang akademik ini. Untuk kasus akademik ini, saya menggunakan ketika tabel mahasiswa itu saya ubah, ya saya ubah statusnya ini ya. Ini nanti akan mempengaruhi atau melakukan aksi di tabel yang lain. Di sini nanti saya akan membuat tabel history status mahasiswa ya di mana nanti ketika ini saya ubah nanti akan melakukan insert di tabel history yang isinya nanti NIM. Jadi misalkan tadi 001, kemudian status lamanya itu aktif ya. Kemudian status barunya itu lulus. Nah, kemudian di apa? Juga saya simpan kapan perubahan status ini dilakukan. Jadi misalkan di sini ini tadi saya ubah jam 5 atau mungkin jam 9 ya, nanti akan terrecord dan harinya. Nanti akan terrecord di sini harinya kapan, tanggal, bulan, tahun, kemudian juga ada waktu. Nah, jadi bisa kita telusuri, bisa kita cek nanti di history kapan status ini berubah dan siapa yang diubah datanya. Nah, itu untuk contoh yang akan saya jelaskan. Nah, gitu. Untuk penambahan data, nanti menambah data baru ya maksud saya. Nah, di sini tidak saya masukkan status ya, karena saya anggap kalau nama data baru itu statusnya mahasiswa itu pasti aktif ya. Jadi langsung aktif. Nah, jadi meskipun di sini tidak saya kasih pilihan status aktif, tapi di coding yang saya buat, nah di sini sudah saya kasih otomatis A. Jadi tidak ada lemparan variabel di sini. Saya tutup. Ini langsung STS-nya saya kasih A. A itu aktif. Jadi waktu ini memanggil store prosedur MAS underscore simpan,
itu STS-nya langsung saya isi A. Ya, tidak ada kiriman dari form. Ini saya komen ya, jadi saya matikan, kemudian langsung saya isi. Nah, itulah mengapa waktu saya simpan, ini coba saya simpan dengan data baru. Ini kita cek dulu. Ini ada 8 mahasiswa. Kemudian data yang terakhir ini 008 untuk NIM-nya. Sekarang saya akan masukkan data baru. Ya, data baru misalkan di informatika 009 Sinta misalkan ya, Sinta perempuan ya tentunya. Ini tidak ada pilihan status di sini. Saya simpan. Nah, ini akan masuk dan statusnya langsung aktif, langsung saya kasih A ya. Untuk eh, status ini saya hanya isi A, kemudian L dan D. A itu aktif, L itu lulus, D itu drop out. Nah, yang saya simpan itu ini huruf satu karakter ini. Tapi di apa namanya tabel yang saya tampilkan di sini itu aktif ya. Nah ini memang saya kasih uh, if ya atau percabangan atau case nanti ya. Jika saya isi A itu ketika saya tampilkan itu tulisannya jadi aktif. Ketika saya isi L nanti ketika saya tampilkan itu isinya jadi lulus. Ketika saya isi D ya saya simpan di tabelnya itu D. Ketika nanti saya tampilkan di tabel ya, di PHP ini, nanti outputnya adalah dropout. Itu saya kasih case percabangan. Jadi meskipun yang disimpan itu A, L atau D, tapi yang ditampilin di statusnya di webnya maksud saya itu ini ya, kalau nggak aktif lulus ya dropout. Jadi user atau adminnya nanti biar nggak bingung. ALD itu apa? Jadi ketika informasi itu kita suguhkan ke pengguna, harus sejelas-jelasnya. Kemudian tambahan saya selain saya kasih status tadi, juga saya beri rekap di sini. Ya, rekap. Nanti akan saya jelaskan codingnya. Nah, ketika ini ada perubahan ya nanti ada perubahan, nanti juga akan masuk ke rekap yang sudah saya buat di sini. Jadi sementara semuanya aktif, ya ada berapa ini? 9 mahasiswa. Ini juga cocok nanti. 5 tambah 3 tambah 1 itu kan 9. Ketika nanti saya ubah, entah itu jadi statusnya apa, maka akan tersebar di kolom yang lain nanti. Misalkan nanti Sinta saya ubah statusnya menjadi lulus ya. Maka Sinta tadi informatika kan ya. Informatika berarti nanti ini tadinya 3, nanti akan jadi 2, sini jadi 1. Ya, jadi nanti tetap jumlahnya adalah 9. Cuma persebarannya akan ada di kolom yang lain. Ya, nanti akan kita coba ya. Nah, selain nanti ter terekap di sini, saya juga nanti sudah saya jelaskan di sebelumnya kalau ada tabel history status ya mahasiswa. Jadi nanti selain saya ubah di sini, kemudian masuk ke sini, saya juga nanti menyimpannya ke tabel history. Ya, ini untuk penerapan triggernya, trigger insert. Ya, trigger yang berisi insert data. Ya, jadi trigger insert ini akan eh, beraksi atau mungkin akan dijalankan secara otomatis oleh database ketika saya merubah status mahasiswa. Itu kalau di kasus saya. Ya, akan kita coba nanti. Untuk codingnya di untuk pertama tadi saya menambahkan feed status di tabel MHS ya. Jadi di sini ini ya, saya menambahkan
STS dengan tipe char 1, ya, isinya cuma satu karakter ya, entah itu nanti A, L atau D. Ya. Kemudian di apa? Di query-nya untuk menentukan menampilkan jika A itu aktif, L itu lulus, D itu dropout, saya menggunakan ini ya, sebentar. Nah, ini ya. Ini yang saya gunakan ya. Tampilkan mhs.npm, mhs.nama, kemudian case ini case-nya yang saya blok ini tambahnya. Case STS, jadi field yang mau kita seleksi itu apa. Kemudian di sini ada 3 kemungkinan, 3 percabangan ya. Nanti ketika STS itu berisi A, maka tampilkan aktif ya. Jadi penggantinya. Ketika nanti STS-nya itu isinya A, maka ganti atau tampilkan kata string aktif. Ya. Kemudian ketika L, maka lulus. Ketika D, maka dropout. N dari case di ini ya, ini nanti disimpan atau ditampilkan dalam variabel atau alias STS. Ya, ini saya bungkus pakai view ya, pakai view. Jadi ini sudah saya eksekusi. Nanti ketika saya panggil view ini, maka langsung nanti akan muncul seperti ini tadi. Nah ini, ya kita cek tadi view-nya namanya view v underscore mhs underscore prodi. Jadi ketika di sini ya nanti, ntar di mhs ya, mhs titik php ya. Nanti ya saya ada di sini. Ntar ya saya cari. Nah ini ya. Select bintang from ini. Ini tanda saya memanggil view. Ya, view underscore mhs underscore prodi. Di mana view ini itu isinya. Nah ini ya. Ini kalau saya eksekusi di sini. Nah ini isinya. Ya kan ya. Aktif 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 ini. Nah ini isinya. Nah, nanti ini tadi saya bawa ke PHP sehingga hasilnya seperti ini. Saya tambahi ini. Kalau ini kan dari HTML-nya. Nah, gitu ya. Itu untuk statusnya. Kemudian saya akan jelaskan juga bagaimana membentuk tampilan seperti ini. Nah, ini sudah saya coba sebelumnya untuk mempersingkat waktu. Ada di sini. Nah, ini ya. Ini query-nya. Query untuk menampilkan recap ya. Nah, ini. Sama dengan sebelumnya kita pakai case, tapi case-nya saya bungkus pakai count. Ya, untuk menampilkan banyaknya. Banyaknya yang A berapa, gitu. Banyaknya yang L berapa, banyaknya yang D berapa. Setiap saya menemui ini, A itu saya tambahkan 1. Saya tambahkan 1. Setiap saya menemui L itu ya, L-nya itu saya tambahkan 1. Jadi ini untuk menambahkan banyaknya data. Ya, count ini ya, count ini. Jadi ini dibungkus ya, menampilkan banyaknya A, banyaknya L, banyaknya D. Kemudian untuk yang A saya bungkus pakai alias mahasiswa underscore aktif. Untuk L saya bungkus dengan mahasiswa underscore lulus. Untuk D saya bungkus dengan saya aliaskan mahasiswa underscore keluar.
Jadi ketika ini saya eksekusi, ya, nah hasilnya seperti ini. Nah, ini kan mirip dengan tampilan di PHP tadi. Sisi informasi ada berapa aktifnya, informatika ada berapa, teknik mesin ada berapa. Ketika nanti di MHS itu saya ubah statusnya, ini kan otomatis berubah. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang triggernya. Ya, sebelum saya buat triggernya, saya buat dulu tabel untuk menampung triggernya, untuk menampung insert dari efek triggernya. Di sini saya membuat tabel history underscore MHS. Di sini saya buat npm dengan tipe varchar. Ya ini silakan disesuaikan mungkin kalau Anda uh, disesuaikan dengan tabel aslinya. npm itu dari tabel apa ya silakan. Kemudian ada STS underscore lama, isinya tipenya char1. Kemudian STS underscore baru, tipenya juga char1 karena nanti isinya itu berasal dari satu sumber ya. Kemudian waktu, ini tipenya timestamp. Ini jadi ada feed waktu, tipenya timestamp. Timestamp ini sebatas yang saya pahami, ini untuk menangkap waktu ketika eksekusi itu dijalankan. Waktu, hari, dan waktunya. Ya, jadi timestamp itu nanti bisa Anda cari dari sumber yang lain. Ini untuk menangkap hari dan waktu ketika eksekusi atau aksi itu saya jalankan. Nanti kita coba ya. Kemudian setelah saya buat tabel history underscore MHS, saya bikin triggernya. Ini yang perlu saya jelasin ya. Inti dari mata kuliah hari ini adalah di sini trigger ini. Ya, di sini sintaknya adalah create trigger, kemudian nama triggernya. Nama triggernya saya kasih nama isi underscore history underscore MHS ya. Kemudian ini event. Setelah update, ini kalau saya baca ya, saya membuat trigger ini setelah update pada tabel MHS, pada setiap barisnya, saya akan melakukan ini. Gitu ya. Jadi saya membuat trigger dengan nama ini setelah update pada tabel MHS, pada setiap barisnya, saya akan melakukan ini. Nah, ini gitu ya, itu pengertian trigger yang saya buat ya. Sekali lagi, jika Anda bingung triggernya, tentang trigger, silahkan nonton video yang saya share sebelumnya. Apa yang saya lakukan? Kalau saya baca lagi, masukkan ke dalam tabel history underscore MHS. Yang saya masukkan itu fieldnya npm, STS lama, dan STS baru. Ya, mengapa ini nggak saya insert? Karena tidak perlu kita insert, nanti akan terisi sendiri. Gitu ya. Timestamp itu. Isinya apa? Ya tadi, tanggal dan jam. Tanggal, bulan, tahun, dan waktu, jamnya. Nah, jadi di sini tidak saya insert karena pasti sudah terisi otomatis. Gitu. Jadi yang saya insert itu npm, STS underscore lama, STS underscore baru. Isinya apa? Isinya itu npm, STS, STS. Nah, di sini npm ini itu saya pilih atau saya tentukan yang new. Karena nanti insert itu datanya baru. Nah, ini ada dua STS, yang satunya old, yang satunya new. Nah, yang new itu status yang baru, status yang hasil perubahan. Nah, kan ini kan tadi kan saya ubah ya. Saya ubah pada tabel MHS. Jadi status yang baru. Old itu status yang lama. Jadi sebelum saya ubah itu statusnya apa? Saya simpan dulu. Jadi sebelum ada perubahan, setelah ada perubahan, gitu ya. Jadi maksudnya old dan new itu data lama, data baru. Jadi ini saya simpan semua. Jadi old start STS itu nanti akan masuk sebagai
STS underscore lama, new titik STS itu akan masuk ke STS underscore baru. Ya. Nah, ini sudah saya coba sebelumnya. Ini akan saya hapus dulu. Akan saya hapus untuk mengosongkan historinya. Nah, ini ya. Ini semuanya awalnya tuh aktif ya. Ini aktif, nanti akan kita coba bagaimana uh, trigger itu seperti apa ya. Nah, ini ya. Tadi sudah saya create ini. Nanti kalau sudah Anda create, Anda eksekusi, ini nanti akan tampil di sini. Kalau Anda menggunakan DB4G ya. Nah, ini triggernya masih satu. Ya, isi underscore history underscore MHS. Isinya ini tadi. Gimana cara menggunakannya? Ini tidak perlu dipanggil ya, trigger itu. Trigger ini akan otomatis dijalankan ketika saya mengupdate tabel MHS. Ya. Ketika saya melakukan perubahan data pada tabel MHS. Ini nanti akan terinsert sendiri, jadi otomatis. Ya, ya perhatikan di sini, ini untuk menampilkan isi dari tabel yang tadi saya isi. Insert trigger insertnya ya, ini saya coba ya, ini saya eksekusi, ini masih kosong isinya ya, isinya masih kosong. Nah, sekarang kita akan coba lakukan perubahan. Kita melakukan perubahan lewat aplikasi ya. Nah, lewat sini ya, perhatikan di Sinta ini yang di baris terakhir ini akan saya edit statusnya menjadi lulus ya. Ini akan masih aktif ya, ini juga belum ada yang lulus di sini. Sekarang ini akan saya edit ya, aktif akan saya ubah menjadi lulus ya. Saya simpan perubahan nanti ya, perhatikan saya klik ya, di sini sudah dilulus statusnya, tadinya aktif ya, di sini jadi satu, nambah satu ya. Di informatika itu yang tadinya aktifnya 3, sekarang aktifnya 2, lulusnya 1. Jumlahnya tetap 9 ini kalau ada jumlah ya. Nah, sekarang perhatikan di uh, efek triggernya. Efek triggernya nanti kan kita isi, kita history MHS ini akan ada isinya. Karena ini tadi, setiap saya melakukan perubahan di tabel MHS, saya memasukkan data baru ke tabel history underscore MHS. Sekarang perhatikan, ini masih kosong. Ketika ini sudah saya eksekusi, perhatikan hasilnya. Nah, gini ya. Ini itu masuk sekarang. Kalau tadi Anda masih ingat, NPM yang saya ubah tadi miliknya Sinta itu 009. Kemudian status lamanya itu A, status barunya itu L, dan waktu perubahannya itu ini 06 ya. Saya tadi mengeksekusinya itu di waktu ini ya. Nah, kemudian jamnya ini ya, saya merekodnya ini pagi ya, 5:30. Nah, ini ya. Nanti akan tersimpan di sini perubahannya. Saya menggunakan tabel history underscore MHS. Saya akan coba lagi. Saya mendeo kan ya. Tadi kan statusnya aktif ada, lulus ada. Kemudian misalkan Fiona ini saya drop out kan ya. Misalkan karena sudah tidak aktif beberapa semester, tidak ada kabar ya. Itu saya coba statusnya saya ubah menjadi drop out ya. Tadinya aktif ya, drop out. Ini misal saja ya, saya simpan. Nah, ini jadi drop out. Kemudian di sini keluar, yang tadinya di sini aktifnya 5, sekarang tinggal 4, keluar 1. Keluar 1. Ini kalau dijumlah tetap 9. Tetap 9. Ya. Nah, sekarang kita cek di hasil triggernya. Nah, ya. Ini kan masih 1 ya. Saya refresh. Ini tadi saya eksekusi aja lagi. Nah, ini ya. Ini data baru, hasil insert, trigger insertnya tadi ya. 008, si siapa tadi namanya?
Fiona ya, ini kan 008 ya. Ini status barunya. Kita cek lagi. Status lamanya itu A, status barunya itu D. Kemudian saya melakukan perubahannya ini. Ya, di hari yang sama 2 menit berikutnya ya. Nah, gitu. Nah, itu contoh penerapan trigger insert ya ini tadi. Kalau di video yang saya sebelumnya itu trigger update kalau nggak salah ya. Nanti silahkan dibandingkan ya, silahkan dibandingkan. Nah, gitu. Itu jadi bagaimana kita hari ini kita membuat trigger, kemudian bagaimana implementasinya di bahasa pemrograman. Itu yang saya sampaikan hari ini. Semoga bisa dipahami. Saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.